Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, semoga hasilnya memuaskan ya. Masih tetap semangat ya mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Nah, baiklah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yaitu siswa dapat memahami berbagai bahan dan zat makanan. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Tubuh memerlukan makanan yang mengandung zat gizi lengkap. Oleh sebab itu, kita perlu memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat. Tubuh memerlukan asupan zat gizi yang lengkap agar dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, makanan yang mengandung zat gizi lengkap akan menghasilkan energi yang cukup bagi tubuh. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah jenis nutrisi. Nutrisi atau zat gizi merupakan zat yang memiliki fungsi sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai sumber energi, menjaga daya tahan tubuh, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sedangkan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yaitu vitamin dan mineral. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nutrisi yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Nah, karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Jadi, 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Yang kedua, mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa. Dan yang ketiga, membantu proses penyerapan kalsium. Yang keempat, mencegah terjadinya konstipasi. Dan yang terakhir, sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan dan madu. Adapun pati dan serat itu disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan pada beberapa jenis makanan seperti kentang, nasi, dan jagung. Serat ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan yang banyak mengandung serat antara lain roti gandum atau sereal, sayuran, dan buah-buahan. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan sehingga dikeluarkan sebagai feses. Oleh sebab itu, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh. Tetapi, ternyata serat mempunyai fungsi penting bagi tubuh, yaitu untuk merangsang aktivitas saluran usus besar secara normal dalam mengeluarkan kotoran. Nah, untuk menguji bahan makanan yang mengandung glukosa, itu menggunakan larutan Benedict dan larutan Velling A plus B. Makanan yang mengandung glukosa, jika kita uji dengan kedua jenis larutan tersebut, akan menghasilkan warna merah bata. Nah, untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum, digunakan larutan Lugol atau iodin. Makanan yang mengandung amilum, jika diuji dengan larutan Lugol, akan menghasilkan warna biru kehitaman. Selanjutnya adalah protein. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung sulfur serta fosfat. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani.
Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Sedangkan protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Protein memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. 1 gram protein akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Yang kedua, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan. Dan yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung protein, menggunakan larutan biuret dan larutan nilon. Bahan makanan yang mengandung protein, jika kita uji menggunakan larutan biuret, akan menghasilkan warna ungu. Nah, jika diuji dengan larutan nilon, akan menggumpal dan berwarna merah bata. Selanjutnya adalah lemak. Lemak atau lipid merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Lemak dapat berasal dari tumbuhan dan dari hewan. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut dengan lemak nabati, dan lemak yang berasal dari hewan disebut dengan lemak hewani. Bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah avokat. Bahan makanan yang mengandung lemak hewani yaitu daging, keju, mentega, susu, telur, dan ikan segar. Lemak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. 1 gram lemak akan menghasilkan 9,3 kilokalori. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin. Nah, vitamin apa saja? Yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, komponen membran sel dan garam empedu. Dan yang keempat, sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung lemak, menggunakan larutan Sudan 3 dan kertas. Nah, jika makanan yang mengandung lemak diuji dengan larutan Sudan 3, maka akan menggumpal dan menghasilkan warna merah bata. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak, jika dioleskan pada kertas akan meninggalkan noda transparan. Nah, noda tersebut akan terlihat jelas saat diterawang di bawah sinar matahari. Selanjutnya adalah vitamin. Berdasarkan kelarutannya, terdapat 2 jenis vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Nah, khusus vitamin D itu dapat disintesis dalam tubuh ketika kulit terkena sinar matahari. Secara umum, vitamin memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis vitamin beserta fungsi dan sumbernya. Nah, yang pertama, vitamin A itu berfungsi menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumbernya dari hati, wortel, dan minyak ikan. Nah, apa yang terjadi jika kekurangan vitamin A? Nah, jika kekurangan, maka penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, serta rambut rontok. Yang kedua adalah vitamin B. Vitamin B berfungsi membantu proses oksidasi tubuh, membantu mencerna protein, dan pembentukan sel darah merah. Vitamin B didapat dari kacang hijau, ragi, dan bekatul. Nah, akibatnya jika kekurangan akan mengakibatkan penyakit beri-beri, gangguan saraf, berat badan berlebih, dan anemia. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C berfungsi menjaga ketahanan tubuh, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, mencegah penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Vitamin C bisa kita dapat dari jeruk, tomat, dan pepaya. Nah, apa akibatnya jika kekurangan vitamin C? Maka akan mengalami skorbut atau degenerasi kulit,
gigi dan pembuluh darah, sariawan, lemas, proses penyembuhan luka lambat, dan gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D berfungsi menguatkan tulang dan gigi serta membantu proses penyerapan kalsium. Vitamin D bisa kita dapat dari susu dan kuning telur. Apa akibatnya jika kekurangan? Jika kekurangan, maka akan mengakibatkan riket atau cacat tulang pada anak-anak, kerusakan otak, dan pelunakan tulang pada orang dewasa. Selanjutnya, vitamin E. Nah, vitamin E berperan penting dalam proses reproduksi dan mencegah kanker paru-paru. Vitamin E bisa kita peroleh dari biji-bijian, telur, mentega, dan kecambah. Nah, akibatnya jika kekurangan, maka akan mengalami degenerasi sistem saraf dan sel darah merah mudah rusak. Selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K berperan dalam pembekuan darah dan dapat mencegah keguguran. Vitamin K bisa kita peroleh dari bayam, tomat, dan wortel. Nah, akibatnya jika kekurangan vitamin K adalah mengalami kerusakan hati, anemia, dan kelainan pada penggumpalan darah. Selanjutnya adalah mineral. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, meskipun mineral diperlukan dalam jumlah sedikit, zat mineral memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Berikut ini adalah jenis-jenis mineral beserta fungsi dan sumbernya. Yang pertama adalah natrium. Natrium berfungsi memelihara keseimbangan cairan tubuh, mengatur transmisi impuls saraf, dan memelihara keseimbangan pH dalam sel. Natrium dapat kita peroleh dari garam dapur. Nah, akibatnya jika kita kekurangan natrium, kita akan mengalami kram otot dan nafsu makan berkurang. Yang kedua adalah kalium. Kalium berfungsi membantu kontraksi otot, memelihara denyut jantung, serta sebagai kofaktor pembentukan karbohidrat dan protein. Kalium bisa kita peroleh dari susu, telur, ikan, dan buah-buahan. Akibatnya, jika kita kekurangan kalium adalah kelemahan dan kejang otot, pertumbuhan terlambat, dan karies gigi. Yang ketiga adalah kalsium. Kalsium berfungsi membentuk tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, serta membantu kontraksi otot. Kalsium bisa kita peroleh dari ikan, keju, kubis, dan wortel. Akibatnya, jika kita kekurangan kalsium adalah kita akan mengalami osteoporosis, rakitis, dan keterlambatan pertumbuhan. Yang keempat adalah magnesium. Magnesium berperan penting dalam fungsi otot dan saraf, sebagai biokatalisator serta membentuk tulang dan gigi. Magnesium bisa kita peroleh dari susu, daging, padi-padian, dan sayuran hijau. Jika kita kekurangan kalsium, maka akan mengalami diare dan gangguan sistem saraf. Yang kelima adalah fosfor. Fosfor berfungsi membentuk tulang dan gigi serta mempengaruhi kontraksi otot. Fosfor bisa kita peroleh dari susu, ikan, daging, dan kuning telur. Akibatnya, jika kita kekurangan fosfor adalah kerapuhan tulang dan gigi dan lemas. Yang keenam adalah zat besi. Zat besi berfungsi membentuk hemoglobin atau mencegah anemia. Zat besi bisa kita peroleh dari daging, sayuran hijau, dan telur. Akibat dari kekurangan zat besi adalah anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Yang ketujuh, yodium. Yodium berfungsi mencegah penyakit gondok. Yodium bisa kita peroleh dari ikan laut dan garam-garam beriodium. Akibat dari kekurangan yodium adalah gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Yang kedelapan adalah fluor. Berfungsi menguatkan tulang dan gigi. Nah, fluor bisa kita peroleh dari susu, ikan, dan kuning telur. Akibatnya jika kekurangan adalah gigi berlubang. Dan yang kesembilan adalah seng. Seng berfungsi membantu metabolisme serta membantu pertumbuhan dan reproduksi.
Seng bisa kita peroleh dari ikan laut, kerang, hati, daging, susu, telur, dan tiram. Akibat dari kekurangan seng adalah gangguan reproduksi, kelainan kulit, dan gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah air. Air merupakan komponen paling banyak di dalam tubuh kita. Sekitar 72% dari berat tubuh itu tersusun dari air. Tubuh kita membutuhkan lebih kurang 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kebutuhan air dalam tubuh dapat dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Nah, air memiliki beberapa fungsi bagi tubuh, yaitu mengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh seperti pada jaringan mulut, mata, dan hidung, melindungi organ vital tubuh dan jaringan tubuh, membantu mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran keluar dari tubuh, melumasi persendian, serta membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Makanan bergizi baik untuk kesehatan. Jika tubuh kita kekurangan atau kelebihan makanan bergizi, dapat mengakibatkan malnutrisi. Nah, malnutrisi dapat terjadi karena kekurangan zat gizi maupun karena kelebihan zat gizi. Keduanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh dan asupan zat gizi. Kekurangan zat gizi dapat mengakibatkan gangguan. Di antaranya adalah busung lapar atau hunger edema atau HO. Ada dua jenis HO yang berat, yaitu Maramus dan Kwashiorkor. Maramus dan Kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein yang berat. Kelebihan zat gizi juga dapat mengakibatkan gangguan atau penyakit. Sebagai contoh, kelebihan karbohidrat itu dapat mengakibatkan obesitas. Nah, obesitas akan meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyakit jantung dan diabetes. Nah, kita telah memahami tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh beserta fungsinya. Zat-zat makanan tersebut harus masuk tubuh dalam jumlah yang cukup agar kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Oleh sebab itu, perlu kita perhatikan jenis-jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, berikut ini adalah tips pola makan sehat. Yang pertama, pilihlah makanan yang masih alami. Yang kedua, hindari mengonsumsi makanan instan yang berlebihan. Yang ketiga, susunlah menu makanan secara bervariasi. Yang keempat, gunakan suplemen mineral dan vitamin secukupnya. Yang kelima, makanlah secukupnya secara teratur. Yang keenam, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak. Dan yang ketujuh, mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Yang kedua adalah kebutuhan kalori. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk menghasilkan energi. Tubuh memerlukan energi untuk melakukan setiap kegiatan, misalnya berlari, mengangkat barang, dan membaca. Bahkan, aktivitas tubuh seperti detak jantung dan kedipan kelopak mata juga membutuhkan energi. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Sama halnya dengan tubuh, jumlah energi yang terdapat dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Nah, kebutuhan energi pada setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Nah, perhatikan tabel kebutuhan energi berikut. Nah, di situ ada beberapa aktivitas dan jumlah energi yang dibutuhkan. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh sangat ditentukan oleh jenis aktivitas. Oleh sebab itu, sangat penting menciptakan keseimbangan energi. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot.
Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi lebih kecil dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan akan berkurang karena cadangan energi dari lemak akan digunakan. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Akibatnya, berat badan akan meningkat. Kelebihan energi pun akan disimpan sebagai lemak. Nah, penumpukan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, obesitas, penyakit jantung. Baiklah, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.